Waktu kembali ke momen sebelumnya. Alam suci, Pegunungan Qinghe. Sebuah kapal yang sebanding dengan gunung tiba-tiba merobek kekosongan dan muncul di atas Pegunungan Qinghe di alam suci. Namun, kapal ini tidak sama dengan kapal sungguhan yang normal. Karena ini adalah kapal terbang, yaitu senjata ajaib terbang. Di alam suci, tidak diketahui berapa banyak benda suci terbang seperti ini. Tetapi umumnya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, senjata suci terbang adalah satu titik, sehingga kristal suci atau urat suci yang dikonsumsi selama penerbangan akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk bahan yang dikonsumsi dalam proses pembuatan. Oleh karena itu, orang-orang suci terbang yang dapat membawa puluhan ribu orang di alam suci sudah yang terbaik. Tetapi pesawat ruang angkasa di depanku sebesar gunung. Belum lagi puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu, jutaan orang dapat memuatnya. Tidak ada pesawat ruang angkasa seperti itu di alam suci. Bagaimanapun, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi menghabiskan sumber daya yang dikonsumsi oleh kapal yang tidak lepas landas. Urat-urat suci yang dikonsumsi oleh wahana antariksa ini setiap saat akan menjadi jumlah yang mengerikan. Di seluruh dunia suci, bahkan Murongyu tidak dapat menggunakannya. Namun, wahana antariksa yang muncul dari udara tipis itu sedikit compang camping, seperti terbang melalui langit berbintang yang tak berujung selama miliaran tahun, terkikis oleh sungai waktu. Setelah wahana antariksa itu muncul, ia melesat ke Pegunungan Qinghe dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dentuman, setelah suara keras itu, Pegunungan Qinghe yang tak berujung itu segera hancur dan hancur oleh gelombang kejut yang dihantam oleh wahana antariksa itu. Sejak saat itu, Pegunungan Qinghe tidak ada lagi. Pada saat wahana antariksa itu menghantam Pegunungan Qinghe, seluruh alam suci yang dirasakan Murongyu bergetar hebat. Jelas, guncangan alam suci itu disebabkan oleh hantaman wahana antariksa ini. Seluruh dunia suci yang dihantam wahana antariksa itu bergetar. Apa asal-usul wahana antariksa ini? Kekuatannya begitu mengerikan, dan itu hanya wahana antariksa compang camping yang jatuh ke alam suci. Jika wahana antariksa yang utuh dengan sengaja menghantam dunia suci, apakah dunia suci akan terkoyak? Atau bahkan langsung hancur berkeping-keping? Seluruh wahana antariksa itu terjun jauh ke dalam tanah Holy Realm. Dengan sangat cepat, kekuatan mengerikan meledak dari bawah wahana antariksa itu. Dengan suara, bang, seluruh wahana antariksa itu tiba-tiba runtuh dan terbang ke atas. Kemudian, bayangan hitam berubah menjadi pita dan melesat keluar dari dalam tanah. Bah, bintik burung macam apa ini? Bayangan hitam itu berdiri diam, tetapi itu adalah seorang pemuda di Jinyi yang berusia sekitar 26 atau 77 tahun. Dilihat dari kejauhan, orang ini tampak sombong. Terlebih lagi, ada sedikit kemewahan di tubuhnya. Jelas, orang ini pastilah putra dari keluarga kaya sebelumnya. Saat berbicara, semangat besar dan tak tertandingi dari pemuda Jinyi itu keluar. Dalam sekejap, pikiran spiritual Murongyu menyelimuti Murongyu. Kecepatannya hampir sama dengan Murongyu. Mungkinkah alien dari luar ini adalah seorang master? Setelah pikiran ilahi menyelimuti, segala sesuatu di alam suci muncul di benak pemuda Jinyi dengan jelas dan tidak bisa disembunyikan. Namun, pemuda di Jinyi itu segera menggelengkan kepalanya. Wajah sombong aslinya sekarang menghina, sungguh sial untuk datang ke tempat di mana burung tidak buang air. Bola bintang, meskipun ada biksu, tapi semuanya semut. Bahkan bukan master dunia, meskipun meremehkan, raut wajah pemuda Jinyi itu kembali menunjukkan kekecewaan. Bahkan jika planet seperti itu disempurnakan, aku khawatir planet itu tidak akan dapat memulihkan lukaku. Namun, meskipun level planet itu rendah, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ternyata pemuda di Jinyi itu benar-benar terluka, dan dia tampak terluka cukup parah. Agaknya, wahana antariksanya penuh dengan lubang, takut dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Dan alasan mengapa dia muncul di alam suci juga karena dia dikejar dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Seorang pengunjung dari dunia luar. Pada saat yang sama ketika kesadaran spiritual pemuda Jinyi menyelimuti seluruh dunia suci, Murongyu juga telah melihat pihak lain. Sebenarnya, Murongyu seharusnya telah menemukannya ketika wahana antariksa itu memasuki alam suci. Hanya saja, saat itu Murongyu dengan sepenuh hati meningkatkan kultivasinya, dan dia bahkan tidak mempermasalahkannya. Siapa pria ini? Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada langit. Merasakan kekuatan pemuda di Jinyi, Murongyu tiba-tiba terkejut. Kekuatan Changtian sangat kuat, lebih kuat dari Murongyu. Murongyu mampu membunuhnya sepenuhnya karena pecahan senjata. Itu adalah kecelakaan. Tentu saja, kekuatan Murongyu telah meningkat pesat sekarang, dan bahkan jika Changtian tidak dapat dibunuh selama perang, ia masih dapat ditekan. Tetapi Murongyu merasa bahwa di depan pemuda di Jinyi, langit seperti semut. Bukannya langit terlalu lemah, tetapi pemuda di Jinyi terlalu kuat. Murongyu berpikir dalam hati bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, ia sama sekali bukan lawan pemuda di Jinyi. Mungkin pemuda di Jinyi tidak dapat membunuhnya, tetapi Murongyu bahkan lebih tidak mungkin membunuhnya. Auzu, karena Murongyu telah menguasai alam suci, bahkan jika pikiran spiritualnya tidak meluas, tindakan alam suci tetap tidak dapat lepas dari pandangannya.
Oleh karena itu, dia melihat bahwa pemuda di Jinyi melangkah keluar dan menghilang ke tempat yang sama setelah pikiran ilahi menyapu seluruh dunia suci. Mengenai kata-kata pemuda itu, Murongyu mendengar semuanya dengan jelas. Bola bintang, Tuan, kata Murongyu dalam hati. Kalimat ini tidak sulit untuk dipahami. Yang disebut planet seharusnya adalah dunia suci. Dan dunia suci hanya milik bola bintang. Melihat ekspresi jijik dan kecewa pemuda di Jinyi, bola bintang di dunia suci mungkin adalah yang terendah dari semua bintang. Ini membuat Murongyu sedikit terdiam. Namun, kata-kata di balik pemuda di Jinyi membuat wajah Murongyu muram. Sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh alam suci yang pernah mengalami reinkarnasi. Dengan kata lain, orang-orang di dunia suci tidak dapat meninggalkan dunia suci sama sekali. Dan pemuda di Jinyi itu ingin memurnikan seluruh dunia suci. Dengan kekuatan dan kemampuan lawan, Murongyu tidak ragu apakah dia memiliki kemampuan untuk memurnikan alam suci. Bagaimanapun, Master sejati dapat memurnikan seluruh dunia suci. Namun, jika pemuda di Jinyi memurnikan dunia suci, begitu banyak orang di dunia suci akan dimurnikan bersama dengan dunia suci, dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Meskipun Murongyu bukan orang suci, beberapa dari banyak orang di dunia suci adalah keluarga, teman, dan bahkan dirinya sendiri. Akankah dia membiarkan dirinya dan keluarga serta teman-temannya dimurnikan? Ini tidak mungkin. Selain itu, banyak orang di dunia suci telah menjadi pengikut Murongyu. Jika tidak ada persimpangan, Murongyu tidak dapat mengatur begitu banyak. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di dunia suci, berapa banyak yang bisa diselamatkan Murongyu. Tetapi bagi orang-orang percaya itu, Murongyu masih ingin menyelamatkan beberapa lagi ketika dia bisa. Selain itu, dunia suci adalah kampung halamannya, bagaimana dia bisa membiarkan orang dimurnikan? Harus menghentikan pemuda Jinyi. Jika tidak berhasil, bunuh saja. Murongyu tidak peduli dengan identitas pihak lain. Bagaimana jika keluarga dan kekuatan di belakangnya terprovokasi setelah hubungan pro tahun Jinyi terputus? Murongyu memiliki hati yang tak terkalahkan, dia tidak takut pada ini. Namun, meskipun Murongyu ingin menghentikan pemuda Jinyi, dia juga mengenal dirinya sendiri dengan baik. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk berhenti, jadi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia bahkan menyembunyikan napasnya dan mulai memurnikan Master Jiwa Surga. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan hanya ketika kekuatannya meningkat, dia dapat memiliki kemampuan untuk menghentikan pemuda di Jinyi. Pada saat ini, pemuda di Jinyi telah bergerak. Dia pertama-tama mengatur formasi super besar di atas pegunungan Qinghe. Formasi ini sangat rumit, tetapi Murongyu masih mengenalinya. Ini adalah formasi pemurnian tambahan. Agaknya, pemuda di Jinyi sekarang terluka parah dan tidak dapat secara langsung memurnikan seluruh dunia suci, jadi dia perlu menggunakan formasi untuk memurnikannya. Tentu saja, Murongyu ingin melihat ini. Semakin banyak waktu yang dihabiskan pemuda Jinyi untuk memurnikan dunia suci, semakin besar peluang Murongyu untuk menghentikannya. Setelah mengatur formasi di atas pegunungan Qinghe, pemuda Jinyi meninggalkan pegunungan Qinghe dan membentuk formasi kedua di kejauhan. Formasi terus-menerus diatur satu per satu. Dalam hal ini, pemuda Jinyi tidak terburu-buru. Karena dia tahu bahwa tidak ada ancaman bagi keberadaannya di dunia suci. Adapun musuh-musuhnya, saya tidak dapat menemukannya di sini setidaknya selama 10.000 tahun. Bahkan jika musuhnya muncul setelah 10.000 tahun, dia telah memulihkan kekuatannya pada saat itu, dan bahkan ketekunannya pun memungkinkan. Namun, yang membuat Murongyu semakin penasaran adalah sumber daya yang digunakan oleh pemuda Jinyi untuk memberikan kekuatan pada formasi itu tampaknya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada tingkat tertinggi dari urat nadi suci, meskipun hanya sedikit, ia mengandung kekuatan yang sangat besar. Yang terburuk tidak lebih lemah dari kekuatan yang terkandung dalam Master. Jika alat yang mendominasi jiwa ini tidak dapat memungkinkan saya untuk menerobos ke keadaan mendominasi, sumber daya ini adalah hal yang baik. Mata Murongyu berkedip, meskipun benda-benda itu ditempatkan di dalam formasi, bagaimana formasi itu dapat menghentikan langkah kaki Murongyu? 108.000 formasi. Setelah pemuda Jinyi mengatur susunan lengkap dari 180.000 formasi, dia akhirnya berhenti. Dan Murongyu masih menyempurnakan alat yang mendominasi dan meningkatkan kekuatannya, dan masih ada jalan panjang untuk mencapai alam yang mendominasi. Akhirnya berhasil. Selama planet ini disempurnakan, maka saya tidak hanya dapat pulih dari cedera saya, tetapi juga memiliki ketenangan. Di atas 9 surga dunia suci, pemuda di Jinyi sudah duduk di kehampaan, dengan sentuhan wajahnya terbuka. Senyum lega, formasi, mulai untukku. Setelah menarik napas dalam-dalam, pemuda di Jinyi melewati dua cahaya dingin yang menakutkan di matanya. Sambil berteriak dalam hatinya, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Pada saat berikutnya, 108.000 sinar cahaya terbang keluar dari antara tangannya, dan hampir pada saat yang sama menembus ke dalam 108.000 formasi yang telah dia atur sebelumnya. Pada saat yang sama, 108.000 formasi itu diaktifkan pada saat yang sama. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan naik ke langit, menutupi seluruh alam suci. Bergemuruh, setelah serangkaian suara keras, vitalitas langit dan bumi di seluruh alam suci dengan gila bergulir menuju 108.000 formasi.
Dalam sekejap, seluruh dunia suci tampak mendidih. 108.000 formasi itu dengan panik mengekstraksi semua vitalitas dunia suci. Vitalitas langit dan bumi ini pertama-tama diekstraksi oleh formasi, dan kemudian dipadatkan di langit di atas formasi. Dan ketika dipadatkan hingga titik tertentu, vitalitas langit dan bumi ini meledak ke arah tempat pemuda Jinyi berada. Vitalitas dunia yang sangat besar dengan cepat berkumpul di sekitar pemuda di Jinyi. Pada awalnya, itu begitu kaya sehingga orang-orang tidak dapat melihat pemuda di Jinyi yang diselimuti oleh vitalitas langit dan bumi. Segera, vitalitas langit dan bumi ini mengembun menjadi keadaan cair. Vitalitas langit dan bumi yang mencair. Pada saat ini, pemuda di Jinyi akhirnya bergerak. Dia membuka mulutnya dengan keras, dan kemudian menarik napas dengan keras. Tiba-tiba, vitalitas langit dan bumi yang mencair menyusut seperti aliran air, dan akhirnya memasuki tubuh pemuda Jinyi. Itu seperti ikan paus yang menelan air. Di antara hembusan napas dan napas, vitalitas asli langit dan bumi yang begitu kaya dan melonjak dengan cepat berkurang, dan akhirnya mencair. Namun, di bawah menelan 108.000 formasi, lebih banyak vitalitas langit dan bumi dengan cepat terisi kembali. Melihat pemandangan ini, Murong Yu, yang sedang berlatih, sedikit mengernyit. Apa yang disebut pemurnian alam suci oleh pemuda di Jinyi jelas lebih dari sekadar melahap vitalitas alam suci. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam sumber daya hanya untuk menyediakan operasi formasi jauh lebih tinggi daripada semua vitalitas seluruh alam suci. Itu benar, itu lebih dari jumlah semua vitalitas langit dan bumi di alam suci. Karena pemuda di Jinyi memiliki kekuatan itu, mengapa dia harus melahap vitalitas dunia suci? Murong Yu menebak bahwa alasan mengapa pemuda itu ingin memurnikan alam suci pasti untuk mendapatkan beberapa kekuatan khusus dari alam suci. Kekuatan-kekuatan ini dapat menyembuhkan luka-lukanya. Misalnya, kekuatan asal-usul dunia suci. Tidak semua tebakan Murong Yu benar, juga tidak semuanya salah. Kekuatan asal-muasal alam suci memang dibutuhkan oleh pemuda Jinyi, dan juga memiliki efek yang sangat baik pada luka-lukanya. Namun, meskipun alam suci hanya berupa bola bintang, kekuatan yang dikandungnya sangat besar. Meskipun kekuatan yang menyediakan 108.000 formasi itu maju dan besar, itu tidak layak disebut dalam hal kekuatan yang diperoleh dengan memurnikan seluruh alam suci. Kekosongan seluruh dunia suci bergejolak tajam. Beberapa orang suci yang sudah berlatih harus menyerah dan terus berlatih. Karena saat ini vitalitas langit dan bumi sangat ganas, dan melesat ke arah yang sama. Orang suci yang ingin berkultivasi, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi, tidak dapat dengan paksa mempertahankan vitalitas langit dan bumi itu, dan mereka tidak dapat melahap pemurnian. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Menurut situasi ini, tidak akan lama lagi vitalitas langit dan bumi seluruh alam suci akan ditelan oleh 108.000 formasi. Tidak banyak orang suci tingkat tinggi di dunia suci, dan jika tidak ada vitalitas langit dan bumi, akan ada lebih sedikit orang suci tingkat tinggi. Selain itu, akan ada beberapa pertarungan di dunia suci karena perebutan vitalitas dunia, dan dunia suci akan mengantar pada masa yang sulit lagi. Dan saat formasi terus melahap vitalitas langit dan bumi, vitalitas langit dan bumi di alam suci akan benar-benar habis. Pada saat itu, tidak akan ada lagi vitalitas langit dan bumi untuk berlatih. Dan seluruh dunia orang suci akan perlahan-lahan menurun, dan akhirnya orang suci akan punah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pemuda di Jinyi tidak memurnikan seluruh dunia suci sebelum ini. Mata Murong Yu berkilat membunuh, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memurnikan seluruh alam suci. Namun, alamnya belum juga menerobos. Berlatihlah, berlatihlah. Murong Yu memaksa dirinya untuk tenang, meninggalkan jejak pikirannya untuk mengamati situasi pemuda Jinyi, sementara sebagian besar pikirannya mulai terus berlatih. Ada apa? Mengapa vitalitas langit dan bumi semakin menipis? Jika ini terus berlanjut, bagaimana kamu berlatih? Pada saat ini, hampir tidak ada vitalitas langit dan bumi di seluruh alam suci di mana vitalitas langit dan bumi tidak begitu kuat. Dan beberapa tempat di mana vitalitas dunia relatif kuat juga perlahan-lahan terkuras saat ini. Bahkan di tempat-tempat seperti 10 tanah suci besar ras manusia, tempat-tempat ini umumnya memiliki formasi untuk menghalangi vitalitas langit dan bumi. Namun formasi ini sama sekali tidak dapat menghalangi vitalitas langit dan bumi, dan semuanya tersedot. Hanya dalam satu hari, vitalitas langit dan bumi dari seluruh alam suci berkurang 1/10 penuh. Jika ini terus berlanjut, selama 10 hari berlalu, alam suci tidak akan memiliki vitalitas. Dan begitu vitalitas langit dan bumi mengering, inilah saatnya bagi pemuda Jinyi untuk secara resmi memurnikan alam suci. Ada apa? Vitalitas langit dan bumi semakin berkurang. Mungkinkah akhir dunia suci telah tiba? Mungkinkah? Itu terkait dengan kejatuhan besar-besaran dari yang tertinggi sebelumnya. Pertempuran itu menghancurkan alam suci. Petik 2. Bagaimana dengan Murong Yu? Mengapa Murong Yu tidak keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan? Tanpa vitalitas alam suci, bahkan kita para orang suci tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dan jika alam suci hancur, kita para orang suci pasti akan mati. Seiring berjalannya waktu, semua orang di alam suci panik.
Kecuali Sekte Suci, seluruh dunia suci panik, dan semua orang berpikir bahwa dunia suci adalah kiamat. Terlebih lagi, di hati orang-orang ini, Murong Yu adalah satu-satunya dewa. Namun sekarang dunia suci akan segera hancur, Murong Yu tidak muncul, tetapi itu membuat beberapa orang percaya yang percaya padanya tidak lagi percaya padanya. Jumlah orang percaya menurun tajam. Terlebih lagi, karena Murong Yu sudah lama tidak muncul, beberapa pengikut aslinya bahkan mengutuknya. Dalam hati mereka, Murong Yu seharusnya maha kuasa. Bahkan jika alam suci hancur, Murong Yu mampu membalikkan keadaan. Auzu.com. Murong Yu secara alami merasakan ini, tetapi dia tidak bergerak, dan dia bahkan tidak membiarkan Sheng Zong maju. Sekarang meskipun kekuatan keyakinannya menurun, tetapi pada akhirnya dia memenggal kepala pemuda di Jin Yi dan membalikkan keadaan, keyakinan ini secara alami akan kembali. Seperti yang diduga Murong Yu, 10 hari kemudian, tidak ada jejak vitalitas di alam suci. Semua vitalitas dunia telah ditelan oleh pemuda di Jin Yi. Sejumlah besar vitalitas langit dan bumi ini pasti dapat membuat Murong Yu menerobos ke alam dominasi, dan bahkan menerobos alam dominasi bukanlah masalah sama sekali. Namun, dibandingkan dengan pemuda Jin Yi, itu hanya makanan pembuka. Saya tidak tahu apa basis kultivasi produk ini awalnya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tanpa diduga, vitalitas dunia yang menelan bola bintang ini akan memulihkan 1/10 dari luka-lukanya. Pemuda di Jin Yi membuka matanya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Butuh begitu banyak energi dari langit dan bumi untuk memulihkan 1/10 dari cederanya. Seberapa parah cederanya, berapa tepatnya kekuatannya? Mendengar kata-kata pemuda di Jin Yi, Murong Yu hampir menyemprotkan seteguk darah tua. Kesenjangan ini terlalu besar, bukan? Dengarkan saja, pemuda di Jin Yi terus berkata, memurnikan alam suci ini tidak hanya memungkinkan saya untuk pulih dari cedera saya, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil berbicara, 108.000 formasi mulai bekerja lagi. Semuanya telah disempurnakan untukku. Saat pemuda Jin Yi itu meraung, kekuatan yang mengerikan meledak darinya, dan kemudian berpusat pada tubuh fisiknya, bergegas menuju kenyamanan segala arah. Dalam waktu kurang dari sekejap, seluruh dunia suci diselimuti oleh kekuatannya yang mengerikan. Tekanan yang mengerikan meletus, dan beberapa orang suci dengan kekuatan yang lebih rendah di alam suci pada awalnya tidak dapat menahannya, dan mereka meledak menjadi awan kabut darah. Dalam sekejap, orang suci tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka di dunia suci. Setelah orang-orang suci ini hancur berkeping-keping, kabut darah ditelan oleh pemuda Jin Yi dan berubah menjadi 2 aliran darah dan memasuki pemuda Jin Yi. Ini semua adalah darah orang-orang suci, dan itu adalah tonik yang hebat baginya. Setidaknya 2/10 dari luka-lukanya dapat diperbaiki. Wajah Murong Yu pucat. Jumlah total orang suci di alam suci ras manusia, ras orang suci, dan ras monster adalah jumlah yang mengerikan. Tetapi jumlah maksimumnya juga terbatas. Sama seperti pemusnahan pemuda Jin Yi, tidak butuh waktu hari ini untuk membunuh semua kehidupan di dunia suci, termasuk binatang buas itu. Setelah memurnikan dunia suci akan menghilang selamanya di langit berbintang yang tak berujung. Sejumlah besar orang suci terbunuh setiap saat. Orang-orang suci ini diselimuti oleh kekuatan pemuda Jin Yi, bahkan yang tertinggi hanya bisa merangkak di tanah dan tidak bisa melawan. Dengan kata lain, Anda hanya bisa menunggu dan mati. Mereka adalah orang-orang Murong Yu. Murong Yu benar-benar marah. Dimurnikan untukku, teriak Murong Yu dengan ganas. Di bawah kegilaannya, dia akhirnya berhasil memurnikan senjata yang mendominasi jiwa surga yang tidak dapat dimurnikan untuk waktu yang lama. Kekuatan yang sangat besar dituangkan ke dalam tubuh Murong Yu dari udara tipis, dan segera, kekuatan Murong Yu mulai meroket. Bergelar tertinggi, bergelar puncak tertinggi. Guru, Murong Yu akhirnya berhasil, dan kultivasinya memasuki alam dominasi. Jiwa dan basis kultivasi 2 kali lipat tertinggi. Bergemuruh. Sebelum ini, alam suci asteris-asteris mengering dan bumi membusuk. Namun, saat Murong Yu menerobos, cahaya warna-warni yang cemerlang menyelimuti seluruh alam suci. Sinar cahaya warna-warni muncul di setiap tempat di alam suci seperti percikan api. Kemudian sinar cahaya ini dengan cepat menembus ke dalam tubuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, makhluk-makhluk ini tidak dapat maju dalam kekuatan karena kelelahan vitalitas langit dan bumi. Bahkan karena konsumsi kekuatan, alam mereka perlahan-lahan jatuh. Namun, ketika sinar cahaya warna-warni ini memasuki tubuh mereka, alam mereka meningkat. Bergemuruh, hampir pada saat yang sama, semua kehidupan di seluruh alam suci telah mencapai terobosan. Bakat yang buruk telah meningkatkan 1 tingkat kecil, dan bakat yang sedikit lebih baik adalah untuk mempromosikan 3 atau 4 alam kecil. Dan seperti mereka yang memiliki bakat melawan langit, mereka telah naik ke alam yang hebat. Ini adalah napas Dewa Murong. Dengan cahaya suci yang berwarna-warni, Dewa Murong akhirnya berhasil menembus alam dominasi. Alam suci kita telah diselamatkan. Setelah semua tingkat kultivasi kehidupan mereka meningkat, mereka semua merasakan napas Murong Yu. Bahkan jika beberapa orang belum pernah melihat Murong Yu dan merasakan napas Murong Yu, mereka tahu bahwa cahaya berwarna-warni itu terkait dengan Murong Yu saat ini.
Murong Yu menjadi tuan, memberkati dunia. Hah, seseorang berhasil menembus alam dominasi. Pada saat Murong Yu menerobos, pemuda Jinyi segera menyadari keberadaannya. Namun, warna keterkejutan di wajahnya hanya sekilas, dan kemudian sedikit penghinaan muncul di wajahnya. Baginya, seorang master tidak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat semut itu, dia tetaplah semut. Tidak akan pernah ada ancaman baginya. Alam suci pada akhirnya akan disempurnakan olehnya, dan Murong Yu, master baru, tidak dapat lepas dari nasib untuk disempurnakan juga. Oleh karena itu, setelah keterkejutan itu, pemuda di Jinyi terus memurnikan alam suci. Di sisi lain, Murong Yu membuka matanya dengan ganas, dan dua roh melesat keluar dari antara matanya, menembus lapisan kekacauan, memasuki langit berbintang yang tak berujung, dan akhirnya menghilang ke kedalaman langit berbintang yang luas. Niat membunuh yang mengerikan keluar darinya, menutupi seluruh alam suci dalam sekejap. Namun, aura pembunuh ini tidak ditujukan kepada orang-orang di dunia suci, tetapi orang-orang muda di Jinyi. Dan karena Murong Yu adalah penguasa, aura pembunuh ini telah merasuki seluruh alam suci, dan bahkan secara tak kasat mata meredakan tekanan dari pemuda Jinyi. Banyak orang di dunia suci menegakkan punggung mereka. Menarik sekali, pemuda Jinyi tersenyum tipis. Pada saat yang sama, lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Kemudian seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar dan muncul di hadapannya. Kaulah yang baru saja menerobos alam penguasa alam, kan? Pemuda Jinyi berkata, menatap Murong Yu dengan tenang. Pupil mata Murong Yu sedikit menyusut. Karena dia melihat jejak penghinaan melintas di kedalaman mata Jinyi. Dia benar-benar dibenci sebagai tuan ganda. Dalam hal ini, Murong Yu tidak merasa marah, tetapi menjadi lebih tenang. Penghinaan pemuda Jinyi hanya menunjukkan kekuatannya. Tinggalkan alam suci sekarang. Murong Yu menatap pemuda Jinyi, niat membunuhnya meroket. Pemuda berpakaian Jinyi menatap Murong Yu dan tiba-tiba tertawa, kau menyuruhku meninggalkan alam suci. Terserah padamu, kau tahu siapa aku, kau tahu bahwa penguasa alam di distrikmu hanyalah makhluk seperti semut di mataku. Tinggalkan alam suci, suara Murong Yu menjadi semakin dingin, dan niat membunuh menyebar, seperti aliran deras yang mengepul, mencekik pemuda Siang Jinyi. Wajah pemuda Jinyi tiba-tiba menjadi suram. Dalam sekejap mata, dua sinar cahaya melesat keluar, berubah menjadi dua sinar cahaya pedang dan mencekik Murong Yu dengan ganas. Pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Ledakan, hati Murong Yu berdebar-debar, dia pun melancarkan pukulan. Setelah suara yang mengejutkan itu, seluruh tubuh Murong Yu tiba-tiba meledak. Namun, dua sinar cahaya yang keluar dari mata pemuda Jinyi juga dipatahkan oleh Murong Yu. Menarik sekali bisa menghalangi seranganku. Nak, kau hebat, menyerahlah padaku. Aku bisa membawamu pergi dari alam suci. Jinyi berkata dengan ringan. Dengan nada sombong, dia menatap Murong Yu dengan tatapan seperti semut. Wajah Murong Yu sangat muram, aku tidak tertarik menjadi anjingmu. Lagi pula, kau tidak punya kesempatan untuk meninggalkan alam suci. Sebelum berbicara, Murong Yu sudah melangkah keluar, menggunakan kekuatan pamungkasnya, dan kemudian dia pingsan dengan satu pukulan. Pemuda Jinyi, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemuda Jinyi itu tampak marah, dan dia langsung menepuk Murong Yu dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan meletus dari pemuda itu, mengunci Murong Yu, dan langsung menekan masa lalu. Paksaan ini memahkotai dunia dan menekan surga dan dunia. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari tekanan langit di awal. Bahkan sebelum serangan pemuda Jinyi jatuh, Murong Yu telah ditekan oleh paksaannya yang mengerikan, dan tubuh jasmaninya yang telah mencapai level senjata tertinggi telah retak. Di bawah perlindungan paksaan yang mengerikan ini, serangan Murong Yu melambat tanpa batas. Tinju Murong Yu seperti pemboman kerawa yang tak berujung. Semakin dia maju, semakin besar perlawanannya dan semakin lambat kecepatannya. Hati Murong Yu dingin, dan kekuatan pemuda Jinyi itu di luar dugaannya. Pada saat ini, meskipun dia tidak meledakkan semua cara, dia telah menggunakan kekuatan alam dominasi. Domain, tekan aku, Murong Yu meraung di dalam hatinya. Kekuatan asal yang secara langsung memobilisasi alam suci membentuk medan di dekatnya. Awalnya, setelah Murong Yu menjadi tuan, seluruh dunia suci adalah wilayah kekuasaannya, mendominasi dunia suci. Namun, sekarang Murong Yu tanpa batas memampatkan wilayah besar seluruh dunia suci, yang mencakup 100 li. Akibatnya, kekuatan medan telah meroket ratusan juta kali lipat. Dengan sobekan, paksaan pemuda Jinyi langsung hancur oleh kekuatan domain. Dan Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini dan menghantam wajah pemuda Jinyi. Ledakan, cahaya menyilaukan keluar dari wajah pemuda Jinyi. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan memantul kembali. Klik, tinju Murong Yu langsung terguncang. Namun, kekuatan itu masih meledak ke arah Murong Yu. Hati Murong Yu terkejut, tubuhnya yang mencapai tingkat senjata tertinggi langsung hancur. Pemuda Jinyi tidak menderita luka apapun, dan kekuatan mengerikan yang meledak tiba-tiba itu bahkan dapat membunuh Murong Yu seketika. Terkejut, kekuatan domain itu sering diluncurkan dan langsung menekannya. Pada saat yang sama,
Murong Yu telah memobilisasi kekuatan pamungkasnya, memukul sejuta pukulan dalam sekejap, dan akhirnya menghancurkan kekuatan itu. Tetapi Murong Yu juga dilonggarkan oleh Ekaristi yang terkejut, dan darah di tubuhnya bergolak seperti sungai. Auzu.com. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Pemuda di Jinyi benar-benar marah. Apa identitas Murong Yu? Apa identitasnya? Dia adalah eksistensi tertinggi dari tingkat reinkarnasi. Jangan katakan itu hanya Master Alam Bintang 1, bahkan Master Alam Bintang 9 dapat menamparkan ribuan orang sampai mati. Selama dia mau, bahkan Master Alam Bintang 9 tidak dapat mendekatinya. Hanya berada di dekatnya akan ditekan oleh paksaan tertingginya dan hanya bisa merangkak di tanah. Tetapi Murong Yu meninju wajahnya. Meskipun itu tidak benar-benar mengenai wajahnya, itu dipantulkan kembali oleh kekuatan perlindungan tubuhnya. Namun, jarak antara keduanya benar-benar terlalu besar. Murong Yu menamparnya dengan sangat keras, dan dia terpental. Apakah dia ditampar oleh semut di matanya? Bagaimana mungkin pemuda Jinyi tidak marah? Ketika orang kuat di alam reinkarnasi marah, bahkan dunia kecil akan terbakar menjadi debu. Ledakan, aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya meledak dengan ganas darinya, membombardir Murong Yu seperti lautan badai. Pada saat yang sama, pemuda di Jinyi telah menepuk Murong Yu dengan telapak tangan. Ledakan, Domain mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan kasar, dan pada saat yang sama bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dan tubuh fisik Murong Yu yang telah mencapai tingkat senjata tertinggi dengan cepat diremas untuk membuka serangkaian retakan yang mengejutkan. Kelemahannya adalah surga, dan sama sekali tidak mungkin bagi pemuda Jinyi untuk menerima pukulan ini, tetapi akan terbunuh oleh satu pukulan. Namun, Murong Yu bukanlah surga, tetapi berkali-kali lebih kuat dari surga. Tebasan jiwa suci. Akhirnya, pada saat kritis ini, Murong Yu meletus. Serangan jiwa, wajah Jinyi sedikit berubah. Namun, hanya itu saja. Kekuatan di tubuhnya berjatuhan, dan kekuatan yang sangat kuat telah menyelimuti seluruh ruang jiwa. Engah, jiwa suci memotong dengan ganas di ruang jiwa pemuda Jinyi. Tapi hanya itu, meskipun banyak kekuatan pemuda Jinyi terputus, jiwa lawan telah musnah sebelum dipotong. Hati Murong Yu tenggelam, dan sekarang dia bahkan tidak bisa melukai lawan dengan serangan jiwa. Apa yang harus saya lakukan? Mantra 9 karakter. Melihat serangan pemuda Jinyi akan difoto, Murong Yu mengorbankan mantra 9 karakter. Tiba-tiba, 9 karakter kuno itu terhubung menjadi sebuah tali, seperti tali yang menyatu, dikendalikan oleh Murong Yu, dan mengenai tangan besar yang difoto oleh pemuda di Jinyi. Sentuhan penghinaan muncul di wajah pemuda di Jinyi. Meskipun 9 karakter kuno ini tidak sederhana, dia tidak berpikir bahwa 9 karakter kuno ini dapat menahan serangannya. Namun segera, warna penghinaan di wajah pemuda Jinyi berubah menjadi warna keterkejutan, dan kemudian diselimuti warna keserakahan yang kuat. Dentuman, mantra 9 karakter itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan itu benar-benar mengguncang pemuda di Jinyi. Namun, Murong Yu juga tidak nyaman, dan kekuatan di tubuhnya langsung kosong dalam sekejap. Dia berhasil memblokir serangan pemuda Jinyi, tetapi harganya adalah semua kekuatannya kosong, dan pada saat yang sama dia terguncang. Namun, dia tidak menerima cedera apapun. Karena hubungan dengan pohon kehidupan, harga ini hampir tidak ada harganya baginya. Berikan aku kota, akar pohon kehidupan, yang berakar dalam kekacauan yang tak berujung, bergetar dengan cepat. Gelombang kekuatan yang kacau, seperti lautan yang bergolak, dengan cepat mengalir ke tubuh Murong Yu, dan dalam sekejap ia mengisi kembali kekuatannya dan kembali ke kondisi puncaknya. Di bawah kendali Murong Yu, mantra 9 karakter membawa paksaan yang mengerikan dan secara brutal membunuh pemuda Xiang Jinyi. Pemuda di Jinyi tampak serakah, dan ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih mantra 9 karakter. 9 karakter kuno ini mampu mengejutkannya kembali, ini jelas merupakan harta karun. Jika ia mengendalikan 9 karakter kuno ini, bukankah ia tak terkalahkan di alam, dan bahkan dapat bertarung melintasi alam dan bertarung melawan kekuatan super di alam udara campuran. Tetapi bagaimana mantra 9 karakter dapat ditekan dengan begitu mudah? Pada awalnya, pemuda Jinyi ditolak berkali-kali. Tetapi dengan cara ini, ia tidak marah, tetapi semakin bahagia. Murong Yu mengandalkan mantra 9 karakter untuk sementara mengikat pemuda Jinyi. Tetapi ini hanya sementara, dan yang diinginkan Murong Yu bukan hanya mengikat pemuda Jinyi, tetapi juga saling membunuh. Oleh karena itu, pecahan senjata telah tersangkut di tangannya. Selama dia memiliki kesempatan, dia dapat mengorbankan pecahan senjata dan melancarkan serangan 1 kali terhadap pemuda Jinyi.